adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kakak Tias pada minggu ini. Nah, Kakak harap adik-adik tetap semangat ya walaupun kita IMPA online lagi. Dan Kakak harap juga adik-adik di rumah tetap sehat-sehat aja. Nah, sebelum kita mulai IMPA online pada hari ini, kita akan berdoa. Mari semuanya kita mau berdoa, kita tutup matanya, tundukkan kepalanya, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan untuk hari ini, dan juga Engkau telah memberikan kami kesehatan sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami pada hari ini seperti biasanya lagi. Dan ya Tuhan, kami juga berdoa hari ini kami ingin mengikuti IMPA online. Kiranya Engkau memberkati kami semua dan juga IMPA ini supaya berjalan baik dari awal hingga akhir, dan berkatilah kami semua supaya kami dapat memahami apa yang akan kami pelajari dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, sekarang mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Yesus Menginginkan Daku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat kubaca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat kubaca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Kakak Hana berharap adik-adik di rumah dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk beribadah. Hari ini Kakak Hana akan menyampaikan firman Tuhan. Untuk itu, adik-adik di rumah dapat mempersiapkan Alkitabnya. Pembacaan Alkitab kita pada minggu ini terambil dari kitab Hosea pasal 6 ayat 1 sampai dengan 3. Namun sebelumnya, adik-adik di rumah dapat berdoa terlebih dahulu. Setelah adik-adik membaca Alkitab, Kakak Hana mau tanya, siapa di antara adik-adik yang pernah dimarahi oleh papa mamanya? Nah, pasti kita semua pernah ya. Kenapa adik-adik dimarahi? Pasti ada penyebabnya. Mungkin karena adik-adik pernah berbuat salah, atau karena adik-adik tidak mendengarkan nasihat dari papa mama. Tujuan papa mama memarahi adik-adik bukan karena papa mama tidak menyayangi adik-adik, tapi karena papa mama sayang kepada adik-adik.
Tujuannya adalah supaya adik-adik dapat hidup lebih baik. Nah, dalam pembacaan Alkitab kita hari ini, yaitu mengenai bangsa Israel, di mana pada waktu itu bangsa Israel sedang mengalami masa penghukuman dari Allah. Kenapa? Karena mereka tidak taat kepada Allah. Mereka ketika berbuat dosa dan bertobat, mereka berbuat dosa kembali. Nah, itulah kenapa bangsa Israel dikatakan sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Allah memberikan penghukuman kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel benar-benar menyadari akan kesalahannya dan mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Nah, dengan itulah mereka dapat mengenal Allah dan sangat sungguh-sungguh untuk menyadari akan kehadiran Allah yang dapat memberikan kedamaian dalam hidup mereka. Nah, Tuhan Allah mengingatkan kepada bangsa Israel melalui Nabi Hosea bahwa ketika bangsa Israel hidup dalam penghukuman, adik-adik bisa bayangkan bagaimana hidup dalam penghukuman. Wah, itu tidak enak ya adik-adik. Tidak bisa hidup dengan sukacita, pasti mengalami kesengsaraan, kesesakan, kesedihan, tidak bisa hidup dengan damai sejahtera. Nah, Nabi Hosea ini mengingatkan bahwa penghukuman itu akan selesai asalkan bangsa Israel mau berbalik datang kepada Allah, sehingga mereka sungguh-sungguh mengenal Allah. Nah, hal inilah yang membuat kehadiran Allah sangat ditunggu-tunggu bagi umatnya. Sama seperti kita, kehadiran Allah dapat memberikan kedamaian dalam hidup kita. Nah, kehadiran Allah ini diibaratkan dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini seperti fajar. Ada yang tahu fajar itu apa? Fajar itu adalah matahari yang terbit di kala pagi, yang diibaratkan sebagai hal yang sangat kita nanti-nantikan. Seperti kehadiran Allah ini adalah hal yang sangat dinantikan oleh umat manusia, karena dapat membuat kita untuk semakin mengenal Allah, membuat kita semakin mengerti apa itu yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Kita semakin mengerti apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Selain itu, kehadiran Allah juga diibaratkan seperti hujan di waktu kemarau. Adik-adik bisa bayangkan ketika musim kemarau. Tidak ada hujan, tidak ada air, semuanya kering. Nah, pasti kita merindukan hujan. Hujan yang memberikan kesegaran dan kesejukan bagi kehidupan manusia. Sama seperti kehadiran Allah yang dapat memberikan damai sejahtera, kedamaian dalam hidup manusia. Nah, adik-adik, bagaimana ya cara kita untuk mengenal Allah dengan sungguh-sungguh? Caranya adalah dengan tetap rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin beribadah, dan mau dengar-dengaran akan perintah dan nasihat dari Papa Mama. Dengan kita mengenal Allah, itu dapat memberikan pengalaman iman dalam diri kita. Karena pengalaman ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Pengalaman iman ini juga yang menjadi teladan bagi kita sebagai umat manusia. Nah, pengalaman ini juga yang dialami oleh opa dan oma kita yang sudah lanjut usia. Opa dan oma kita saja masih bersemangat loh untuk beribadah, apalagi kita yang masih muda. Kita juga harus tetap bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, besok tepatnya tanggal 12 Oktober kita memperingati HUT Pelkat PKLU. Ada yang tahu apa itu kepanjangan Pelkat PKLU? Ya, yaitu pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Nah, opa oma kita telah memberikan teladan kepada kita kaum muda bahwa mereka telah memberikan pengalaman iman yang baik, yang memberi contoh kepada kita supaya kita dapat mengenal sungguh-sungguh
pada Allah. Ingat ya adik-adik, bahwa kita belajar untuk hidup sungguh-sungguh mengenal Allah, karena itu dapat memberikan kedamaian dalam hidup kita, supaya kita dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Nah, demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, setelah adik-adik mendengarkan firman Tuhan, kita akan melakukan persembahan dan menyanyikan lagu Beri Padanya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa kami yang di surga, pada hari ini kami mau berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Kiranya persembahan kami ini boleh berkenan di hati Engkau dan boleh menjadi berkat bagi gereja dan pelayanan kami. Bapa kami yang di surga, pada hari ini kami mau berdoa untuk adik-adik kami dalam keberadaan mereka di rumah masing-masing. Tuhan tetap memulihkan mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita, bahkan ketika mereka harus menjalani sekolah online di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan boleh tetap sertai dan melindungi adik-adik kami. Bapa kami yang di surga, pada hari ini kami mau berdoa juga untuk orang tua kami. Kami bersyukur untuk orang tua yang Tuhan berikan untuk kami. Jagai selalu Tuhan orang tua kami, dimanapun orang tua kami ini berada. Tuhan tetap melindungi, Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran. Bahkan ketika pekerjaan dan usaha yang dijalani oleh orang tua kami, agar Tuhan selalu memberikan kelancaran. Bapa kami yang di surga, pada hari ini kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Di tengah pandemi COVID-19 ini Bapa, kiranya Tuhan Yesus boleh memulihkan bangsa kami. Tuhan boleh tetap memberikan lawatan bagi bangsa kami ini. Kami percaya bahwa semuanya atas rencana Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan punya rencana indah di balik semuanya ini. Bapa, tetap pulihkan kami, bangsa kami. Tuhan boleh memberikan kerukunan, keharmonisan antar umat beragama, antar sesama warga negara ini. Kami percaya Tuhan, semuanya atas rencana dan kehendak-Mu saja. Bapa, kami berterima kasih juga untuk kesempatan ini kami bisa beribadah. Izinkan kami Tuhan minggu depan untuk kami boleh kembali dalam ibadah online. Kami rindu untuk boleh memuji Engkau dan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, bimbinglah kami ketika kami harus menjalani aktivitas kami selama 1 minggu ke depan. Tuhan pimpin, Tuhan sertai dan lindungi kami. Terima kasih ya Bapa, ampuni kami akan dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti IMPA Online hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.